Kenapa adalah geometrinya, kemudian fisiknya, kemudian ada fungsional, pertumbuhannya, mekanik, termal, listrik. Kita lihat dari segi geometri ya. Pangan dengan geometri yang teratur sangat sesuai untuk proses mekanik. Ya, yang berkecepatan tinggi seperti pencucian, pengelupasan kulit, pengeciran ukuran, sorting, grading, pengisian ke dalam wadah. Ya mungkin kalian lihat tuh, kan ada keripik-keripik ya, keripik yang keripik kentang misalkan, potato chips yang macam itu, dia ukurannya sama gitu. Itu untuk memudahkan, apalagi misalnya kemasannya berbentuk tube gitu ya, kayak silinder panjang. Jadi dia ukurannya harus sama. Kalau nggak sama, pengemasannya agak susah. Dan juga untuk misalnya untuk pemrosesannya. Kalau mungkin kalian kan pernah masak-masak juga ya. Kalau kita masak apa-apa misalnya sayur lah atau sayur yang bentuk buah misalnya labu lah, kan kita selalu memotong dia dengan dalam ukuran yang sama ya, semuanya sama ya. Kenapa ada yang eh, ada nggak yang besar dan yang kecil itu? Pasti kita usahakan dia berukuran yang sama. Selain dari segi estetikanya itu nampak lebih bagus, rapi, itu juga membantu masalah pemrosesan. Misalnya dia digoreng atau dimasak. Dengan ukuran yang sama, maka mudah-mudahan proses pemasakannya itu ya, penggorengannya membutuhkan waktu yang sama. Ya, jadi kalau misalnya yang satu tebal sekali, terus ada yang tipis, maka yang tipis itu lebih cepat masak daripada yang tebal. Bisa jadi kalau misalnya digoreng, nanti yang tipis ini udah angus itu. Sementara yang tebal-tebal itu belum matang gitu. Ya. Nah, itu tujuannya geometri itu penting gitu. Dan juga misalnya bentuknya itu dia harus teratur ya. Bentuk dimensi pangan penting untuk pengemasan, pengisian berdasarkan berat dan pemrosesan panas. Ini kok muncul apa-apa? Nah, bentuk yang seragam penting untuk operasi pengisian ke dalam wadah, conveying untuk diangkut ya, perlakuan panas, dehidrasi, pembekuan, sorting dan grading. Ya, jadi supaya pemrosesannya bisa sempurna ya. Jadi sama-sama karena ukurannya sama, eh, maka waktu yang dibutuhkan sama gitu. Nah, permukaan pangan mempengaruhi laju pemrosesan seperti ekstraksi, pengasapan, pengasinan, dan perlakuan panas. Ya, kalau misalnya ada proses ekstraksi, maka ukuran yang sama tentu akan lebih bagus gitu ya. Keseragaman ukuran dan berat sangat membantu dalam operasi sorting, ya, untuk pemilahan itu. Nah, kemudian sifat fisik, misalnya sifat fisik itu seperti warna, tekstur, kekuatan mekanik, aerodinamik, dan hidrodinamik merupakan sifat-sifat fisik yang penting. Warna pangan dapat diambil sebagai suatu indeks untuk mengetahui kesesuaiannya untuk operasi pemrosesan. Ya. Pengendalian warna dapat dilakukan dengan memilih varietas dengan unjuk kerja proses yang sudah diketahui. Memanfaatkan perlakuan seperti blanching. Blanching itu seperti dipanaskan, dicelup sebentar ke dalam air panas, direndam supaya engine-nya mati gitu ya, jadi non-aktif. Engine-nya bukan mati, tapi jadi non-aktif. Ya. Dengan demikian, warna dari pangan itu bisa dipertahankan. Kemudian, menggunakan kondisi proses optimum yang telah dirancang melalui pengujian awal untuk mempertahankan warna. Ya. Nah, untuk yang sifat fungsional itu seperti misalnya ini kalau yang sering bikin kue ya, beli tepung terigu itu pasti pernah lihat ada katanya ini apa namanya yang tepung terigu Bogasari itu kan bisa kalian lihat di situ. Ini untuk bikin roti katanya, ini untuk buat mie katanya.
ya, kandungan proteinnya berbeda. Jadi untuk produk-produk tertentu dia membutuhkan protein yang tinggi. Ya, ini yang bikin kue biasanya tahu kenapa dia perlu protein tinggi. Ada yang jangan, nah kita lihat di sini. Untuk biskuit dan cake perlu protein rendah, sedangkan gandum dengan kandungan protein tinggi lebih disukai untuk pembuatan roti. Ya, seperti itu. Operasi penyiapan penyiapan awal itu di situ meliputi pencucian untuk membersihkan pangan nih ya, sorting, memilah-milah dan grading dikelompokkan ya. Operasi ini dapat dianggap sebagai operasi pemisahan ya, masuk operasi pemisahan. Pencucian meliputi pemisahan kontaminan dari bahan baku, sorting meliputi pemisahan bahan baku ke dalam berbagai kategori yang berbeda berdasarkan sifat-sifat fisiknya seperti ukuran, bentuk, dan warna. Kalau grading mencakup pemisahan bahan baku ke dalam kategori berdasarkan perbedaan dalam kualitas keseluruhan. Nah, jadi kalau sorting itu hanya satu sifat aja yang mau dibedakan, misalnya hanya ukurannya, yang kecil dipisahkan dari yang besar. Tapi kalau grading keseluruhan, ukuran, warna, ya, bentuk, apakah dia udah masih bagus atau sebagainya ya. Nah, itu grading. Nah, biasanya kalau di pabrik grading itu seringkali oleh manusia ya. Jadi bukan berdasarkan mesin. Kalau manusia misalnya dia langsung lihat oh begitu lewat di depannya biasanya kan pakai conveying itu ya. Kayak jalan di atas buahnya itu. Maka kalau manusia dia bisa membedakan besar kecil, warna ya, mana yang bagus bisa langsung ambil. Cuma kalau manusia bisa dilanda kejenuhan, kecapean gitu ya. Capek dia, nah, udah nanti udah kerjanya sudah tidak memadai gitu. Nah, semua bahan baku dibersihkan sebelum pemrosesan. Tujuannya untuk menyingkirkan kontaminan dari yang tidak berbahaya hingga yang berbahaya. Ya, misalnya dari yang tidak berbahaya pasir-pasir misalnya. Yang berbahaya mungkin sampai ke ini apa namanya misalnya pestisida gitu ya. Penyingkiran kontaminan ini penting untuk melindungi peralatan proses dan juga konsumen akhir. Nah, kalau pasir itu tidak berbahaya mungkin bagi manusia atau waktu makan tuh wah ada pasirnya akan jadi terganggu makan kita itu acara makannya terganggu karena ada pasir dan juga jangan-jangan bisa retak gigi kita saking kuatnya gigi ya. Tapi yang jelas pasir itu tidak baik untuk mesin. Dia, jadi mungkin dia nanti bisa merusak permukaan dari mesin, misalnya gilingan ya atau macam mana. Sementara untuk pangan ya, untuk industri pangan, permukaan alat yang licin itu sangat penting. Ya, dia tidak boleh ada lecet. Kenapa? Karena makanan itu kan namanya makanan ya. Di mana ada makanan di situ ada makhluk hidup gitu. Nah, termasuklah misalnya mikroba. Nah, bagi mikroba lecet-lecet yang kecil itu yang kita lihat cuma segaris, bagi mereka itu seperti lembah yang hebat itu. Lembah. Ya. Jadi tempat dia berkembang biak. Jadi bisa dia tersangkut di situ berkembang biak dengan suburnya. Sehingga bisa ya dari segi hygiene kan tidak baik, rusak makanan kita. Dan kalau mikrobanya sudah sangat banyak kan bisa merusak, menghasilkan misalnya menghasilkan racun yang berbahaya bagi kesehatan kita gitu ya. Nah, kontaminan yang utama itu apa saja? Misalnya bagian yang tidak diinginkan dari tanaman seperti daun, ranting ya, dan sekam. Kemudian tanah pasir ini yang agak gede sedikit, partikel logam,
serangga dan telurnya, kotoran hewan, rambut dan sebagainya, pestisida, pupuk, minyak mineral, mikroorganisme dan racun-racunnya. Itu semua harus dibersihkan. Nah, mungkin kalian ini sering kan makan mie goreng, nasi goreng yang dibeli atau masak sendiri. Pernah nggak kalian lihat kalau yang dibeli itu ada nggak yang goreng-goreng itu cuci telurnya dulu baru dimasukkan ke dalam. Jadi itu najis ya. Seharusnya kalau untuk orang Islam tuh nggak boleh makan, loh. Najis tuh sebenarnya. Ya kan? Jadi lain kali kalau tengok pesan mie goreng atau yang jual tuh minta tolong dia tolonglah dicuci dulu telur. Ya, ada yang mengatakan jadi ada ya orang-orang alim yang cerita sama ibu katanya gini, telurnya katanya kalau bagi orang Islam misalnya ada kalau masih dalam bentuk kering itu nggak apa-apa katanya kalau kering. Nah, telur itu memang kering, eknya kering, tapi ketika diketok pecah, cairannya keluar, telurnya kecil keluar itu cair tuh. Ya, jadi artinya telurnya kalau ada eknya itu harus dicuci dulu baru dimasak, ya, baru diketok. Jadi ya, jadi perhatikanlah itu, ya perhatikan supaya ini penjual-penjualnya atau yang tukang masaknya itu koki-kokinya itu lebih perhatian ya hal-hal seperti ini. Ibu rasa kan bagi yang bukan Islam juga penting. Itu kan apa namanya ya hygiene-nya itu ya. Lagian tengok jorok itu pun mengerikan kan. Oke. Nah, kita lihat ada berbagai metode pembersihan yang bisa dikelompokkan ke dalam metode kering, metode basah, atau gabungan keduanya. Ya. Nah, pemilihan metode tergantung pada bahan yang akan dibersihkan. Sejauh mana kotornya, ya, tingkat kotornya dari si bahan tadi. Misalnya dia berupa umbi-umbian atau kacang-kacangan itu diambil dari tanah, maka tanahnya sangat banyak lengket semua ya, atau seperti kentang. Nah, jadi kita harus perhatikan dari segi situ kita memilih proses metode pembersihannya. Dan juga tadi seberapa kotor dari bahan itu dan juga seberapa bersih yang kita inginkan gitu ya. Nah, prakteknya harus ada keseimbangan antara biaya dan pembersihan dan kualitas produk. Standar penerimaan untuk penggunaan akhir. Ya. Nah, metode pembersihan itu apa saja yang kering ini? Nah, ini didasarkan pada pengayakan. Diayak, aspirasi itu menggunakan udara misalnya, dan pemisahan magnetik. Nah, ini ya pastilah lebih murah ya dibandingkan dengan metode basah. Metode basah itu namanya basah berarti dia harus dicuci ya, ada pakai air. Kadang-kadang bila perlu pakai deterjen lagi. Ya. Jadi kalau misalnya metode basah itu selain bahannya misalnya kita udah kasih air ya, airnya nanti kan banyak yang terbuang. Habis itu nggak boleh sembarangan buang, kita harus olah kembali. Udah itu bahan yang kita cuci dengan air itu kan jadi basah. Ya, jadi kita harus keringkan lagi. Nah, sehingga biayanya menjadi lebih mahal. Ya. Nah, ayakan adalah separator ukuran berdasarkan unggun yang berlubang-lubang atau anyaman kawat. Sedangkan aspirasi memanfaatkan perbedaan sifat aerodinamik pangan dan kontaminan. Ya. Pembersihan magnetik untuk memisahkan logam besi menggunakan magnet permanen atau elektromagnet. Nah, kita lihat gambar-gambarnya ini. Ini yang ayakan ya. Jadi ini ayakan, di sini diberi nama screen dia. Ya. Nah, kalau anak-anak sudah praktikum luring ya, praktikum langsung ke lab, mungkin udah pernah lihat ayakan. Ya, di lab nggak ada. Kalau nggak masuk lab pun di rumah biasa kita pakai ayakan ya.
Misalnya ada ayakan tepung itu untuk bikin kue. Terus ayakan apa lagi? Ayakan yang untuk menyaring daun teh, misalnya ya seduh teh atau apa gitu. Jadi di sini bahan yang tidak kita inginkan itu berukuran lebih besar dari bahan yang kita inginkan. Misalnya biji-bijian. Jadi kalau di ayak yang lewat itu adalah misalnya biji-bijiannya tadi yang kita inginkan. Sedangkan yang ukuran besar ini misalnya ranting-ranting gitu ya itu tertahan. Kemudian yang ini yang halus-halus misalnya pasirnya lewat ya. Jadi buah-buahannya itu misalnya buah-buahan yang gede tertahan. Nah, ini yang kita jadi dia bisa jadi yang tertahan itu adalah yang kita inginkan, bisa jadi juga yang lolos itu yang kita inginkan. Ya. Makanya kalau kalian buat apa namanya penelitian, kalau ada ukuran itu selalu ditanya itu kalau kalian pengujinya misalnya Pak siapa? Pak Rondang ya, yang dosen teknologi partikel, maka Pak Rondangnya akan tanya, apakah yang lolos atau yang tertahan? Kalau ditulis ukuran 50 mes. Oh, ya ukuran 50 mes itu maksudnya yang mau kita inginkan itu yang lolos apa yang tertahan gitu ya. Yang tertahan berarti yang lebih besar ukurannya dari 50 mes. Yang lolos adalah semua yang lolos ya. Semua yang lolos berarti semua yang ukurannya lebih kecil dari 50 mes. Oh ya, teringatnya, anak-anak tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan 50 mes itu, ukuran mes? Gimana? Ada yang tahu jawabannya? Izin menjawab, Bu. Oke, Wafi. Silakan. Kalau menurut saya, Bu, yang mes tuh jumlah lubang dalam satu lingkarannya, Bu, dari ayakan itu, Bu. Jadi kalau 200 mes jumlah lubangnya 200 gitu, Bu. Tapi dalam dikonversikan untuk milimeter, Apa namanya itu untuk luas yang berapa gede? maaf Bu, mungkin Wafi agak lupa Bu untuk satu lingkaran itu berapa luasnya. Kalau nggak salah satu milimeter. Lupa Bu, maaf Bu. Itu harus tahu ya. Nah, siapa yang tahu? Izin Bu. Ya. Mungkin Bu, saya pernah dengar juga Bu, kalau misalnya 100 misalnya Bu, 100 mes itu maksudnya itu Bu, dalam 1 inci itu terdapat 100 lubang Bu, dalam setiap 1 inci Bu, gitu Bu. Menurut saya Ya, gitu. betul. Betul. Nah, jadi si Ari melengkapi jawaban Wafi ya. Jadi harus tahu. Itu yang penting dia lupa. Karena kan ukuran itu kan bisa, misalnya yang selebar apa, sebesar lapangan sepak bola 200 mes, 200 lubang kan 200 lubang juga. Atau sebesar HP kita ukurannya. Nah, ada 200 lubang. Kan beda ya nanti ukuran besarnya lubang ya. Jadi harus ingat. Mudah-mudahan seterusnya ingat terus. Oke. Nah, ini yang rotary screen ini juga berdasarkan ukuran lubang-lubang ya. Jadi cuma ini umpannya masuk ke dalam. Ini namanya trommel ya, trommel. Trommel itu yang bentuk silinder seperti ini. Jadi ini ada lubang-lubangnya, jadi bahannya masuk ke dalam. Kemudian dia berputar ya. Jadi yang kecil itu lolos. Sedangkan yang besar itu nanti di ujungnya dia baru keluar. Nah, ini yang pakai aerodinamik. Yang aerodinamik ini disebut aspirasi ya. Jadi misalnya ada rambut gitu ya. Ada rambut atau daun-daunan yang tercampur dengan buah-buahannya. Jadi begitu dia dilewatkan, terus di saluran ini kita hembuskan udara ya. Jadi dihembuskan udara, maka yang ringan-ringan ini seperti rambut lah, daun-daunan akan terbang gitu bersama dengan udara tadi ya. Jadi produknya bersih gitu. Kemudian ini menggunakan elektrostatik gitu ya. Jadi kita lihat muatannya. Jadi ini silindernya ini diberi muatan gitu.
muatan ya, yang positively charged bel katanya. Jadi bel yang diberi muatan positif. Nah, di sini nanti ada yang elektroda negatif gitu. Ya, jadi yang muatan positif ya yang besar ini akan ditarik ke sini, sedangkan yang lebih rendah terbuang ke tempat lain. Dengan cara seperti ini terkumpullah dia, ya. Ini misalnya untuk yang logam-logam ya, misalnya supaya dia terpisah dari logam gitu ya. Mana tahu ada logam ya ketika dia panen jatuh buahnya kemana gitu ya, permukaan tanah atau macam mana. Seperti itulah kira-kira. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sebenarnya Ibu heran. Si Salsa itu bukannya sudah ambil pangan? Belum Bu, belum ngambil NKP 5 Bu saya Bu. Belum. Belum Bu. Kok Ibu perasaan mungkin karena selama kuliah selalu Salsa ini yang kameranya nyala terus. Jadi Ibu perasaan Ibu sering kali lihat si Salsa. Yang lain nggak pernah. Jadi mungkin sama ya. Dulu Ibu ingat itu mahasiswa yang Ibu ingat ya pastilah yang ketika kuliah online seperti ini yang selalu kameranya nyala gitu ya. Jadi Ibu ingat misalnya atau yang sering Ibu yang sering berinteraksi dengan Ibu, misalnya Ibu memberikan pertanyaan terus ada yang jawab. Jadi beberapa orang yang paling ingat Ibu, misalnya termasuklah bimbingan Ibu, misalnya si Salsa, si Maulisa, terus ada si Edmi, Ari Fernando. Ari Fernando ini si Ari Ibu kenalnya waktu termo. Nah, si Wafi juga sering jawab, Wafi Mufadal ya. Kan ada Wafi satu lagi, kalau Wafi satu lagi jarang lah. Ya, sering terlambat lagi. Oke. Nah, ini sekedar. Sebab kalau luring di antara semua dosen, Ibu yang paling ingat mahasiswanya. Ya. Jadi Ibu kan pernah bilang, dosen itu seringkali nanya Ibu. Jadi si siapa itu macam mana Bu katanya. Makanya hati-hati dengan Ibu. Jangan sampai Ibu menjelekkan kalian. Nah, oke, kita lanjut. Metode pembersihan basah. Ya, namanya basah, jadi dia akan menggunakan sejumlah besar air ya. Jadi ini terutama untuk bahan baku yang misalnya banyak kotornya, banyak tanah gitu ya. Jadi dia harus dipisahkan. Dan saking kotornya kita terpaksa menggunakan deterjen ya. Jadi biayanya menjadi mahal karena perlu sejumlah besar air bersih dan dihasilkan sejumlah besar air kotor. Nah, air kotor ini kan tidak boleh sembarangan dibuang, harus diolah lagi. Nah, supaya katanya untuk mengurangi biaya, airnya harus kita olah kembali. Nah, bahan kimia seperti klorin, asam sitrat, dan ozon biasanya digunakan dalam air pencuci, terutama untuk peeling dan pengecilan ukuran. Jadi peeling di sini untuk mengelupas, ya, apa namanya, mengupas, dan penguciran ukuran. Nah, kalau yang mengupas ini seperti misalnya bawang merah gitu ya, bagaimana mengupasnya gitu ya. Kalau yang mengupasnya ini seperti bawang merah misalnya bisa jadi dia dikasih api, kasih nyala gitu, terbakar kulitnya gitu. Kemudian ini ada yang soaking ini direndam seperti itu ya. Tahap awal pencucian untuk bahan yang sangat terkontaminasi seperti akar tanaman. Biasanya digunakan drum logam atau tangki beton yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengaduk atau menggerakkan drumnya. Ya. Penggunaan air hangat atau deterjen dapat meningkatkan efisiensi pencucian, terutama jika kontaminannya adalah minyak mineral. Ya. Nah, jadi mana tahu ada minyak mineral.
Tetapi hal ini dapat meningkatkan biaya dan merusak tekstur bahan. Ya, jadi semua ada lebih kurangnya. Makanya ya yang paling penting adalah jangan sampai dia kotor lah. Ya, hati-hati waktu panen gitu. Nah, ada juga yang disebut spray drying ya. Efisiensi metode ini tergantung pada volume dan suhu air dan lamanya proses. Kemudian ada flotation washing, ini memanfaatkan perbedaan buoyancy antara pangan dan pengotor. Ini ada gaya apungnya gitu ya, flotasi. Flotation ini menggunakan efek deterjen. Udah terapung, habis itu dikasih deterjen lagi. Setelah pencucian basah, air cucian harus dikeringkan, biasanya dengan sentrifugasi. Ya, sentrifugasi ya tentu saja untuk jenis pangan yang tidak mudah penyok gitu ya. Gara-gara dikasih putar dengan kencang, bisa jadi nanti dia rusak. Jadi tidak boleh yang terutama untuk buah-buahan yang nggak boleh kita panen dalam keadaan terlalu matang. Ya, kalau terlalu matang pada saat panen itu bisa jadi misalnya panennya dengan cara menggoyang pohonnya, dikasih goncangan gitu, sehingga jatuh dia berjatuhan buahnya. Nah kalau dia terlalu matang, penyok kan, jadi harus yang mengkal gitu. Metode yang umum adalah menggunakan dewatering screen. Jadi kalau dia udah basah, maka kita gunakan screen ya, screen ayakan. Jadi ayakannya digoyang-goyang, jadi nanti airnya bisa jatuh. Kalau sentrifugasi karena diputar dengan kecepatan yang tinggi, bisa jadi nanti bahan pangannya rusak. Nah ini tadi spray drying seperti spray washing ya, spray washing. Jadi di sini yang bawa roda-roda kecil ini roda-rodanya. Terus ini yang besar, bulatan besar ini misalnya buahnya. Jadi buahnya diangkut oleh roda yang berputar sambil bergerak dia ke kiri. Dari atas disemburkan air, jadi dicuci. Jadi mungkin bisa kalian bayangkan kadang-kadang di bawah ini berupa lubang-lubang gitu, sehingga airnya jatuh gitu ya. Ini sama. Ini water spray cleaning, spray water yang ini pakai drum. Pakai drum ya. Ini gambarnya spraynya itu, water spraynya mirip itu. Cumi-cumi. Gurita gitu ya. Gambar kartunnya gitu. Ya, jadi ini masuk ke dalam, kemudian disiram dengan air, sampai di ujung udah bersih. Nah ini drumnya sampai berputar karena ini yang mau dibersihkan itu adalah biji-bijian misalnya, ya jadi berputar, jadi lebih bersih. Nah ini yang flotation. Flotation ini misalnya ini buah-buahannya mau kita pisahkan dari tanah gitu ya atau pasir. Jadi begitu masuk ke dalam air, buah ini mempunyai densitas yang lebih rendah, dia akan terapung. Terus logam-logam lah, pasir ya, yang berat akan turun, tenggelam ya, termasuklah rambut-rambut. Jadi dia tenggelam dengan cara seperti ini, terpisahlah buahnya dari kotorannya. Nah, kita lihat sorting. Sorting itu pemilahan ya, sortasi. Adalah operasi pemisahan berdasarkan suatu sifat tunggal bahan baku yang terukur. Salah satu sifat. Ya. Misalnya beberapa metode sorting itu misalnya berdasarkan berat, ukuran, bentuk, densitas, dan sifat fotometrik. Berat merupakan metode yang paling akurat. Ya, berdasarkan berat dia paling akurat. Sementara sorting ukuran itu yang paling murah. Ya, sorting ukuran itu misalnya cuma pakai ayakan atau pakai roller yang celahnya kita bedakan ya. Sorting merupakan operasi yang penting dalam mengendalikan keefektifan berbagai operasi dalam industri pangan. Ya, sebagai contoh sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah disortir
lebih disukai untuk operasi mekanik seperti pengelupasan, pengupasan, dan balancing. Ya, karena kalau misalnya sudah disorting misalnya berdasarkan ukuran, jadi semua bahan baku itu sebelum diproses sudah mempunyai ukuran yang sama. Nah, maka waktu dikupas itu menjadi lebih gampang. Ya. Makanya yang berukuran sama atau bentuk lebih sesuai untuk perpindahan panas, ya, karena ukurannya sama, maka perpindahan panasnya sama gitu ya. Jadi jumlah transfer panasnya. Kalau ya seperti yang Ibu katakan tadi, coba kalian goreng kentang. Kalau nggak percaya, ini yang nggak pernah masak misalnya ya, praktek dulu goreng kentang. Terus kita potong kentangnya tebal tipis, tebal tipis, ada yang tipis kali, yang tebal kali. Nanti yang tipis itu sudah matang, yang tebal itu masih mentah di dalamnya. Seperti itu ya. Jadi untuk proses pemrosesan pangan itu sangat penting ukurannya itu. Dan juga untuk pasteurisasi misalnya ya. Dehidrasi, pembekuan. Nah, buah-buahan seperti apel dan pir, sayur-sayuran seperti kentang, wortel, disortir berdasarkan berat. Sortir bentuk berguna ketika pangan dicemari oleh partikel yang berukuran sama. Kalau yang berukuran sama itu seperti itu tadi, mungkin ya harus pakai misalnya yang pakai magnet itu ya, yang bermuatan, ataupun misalnya dengan sorting yang tadi pakai air itu. Ukurannya sama, tapi misalnya ada logam, terus bijian kita sama ukurannya, tapi beratnya kan beda ya, densitasnya. Sehingga kita bisa pakai cara flotation. Ya. Nah, ini seperti trommel tadi, tapi dia berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Dengan cara seperti ini kita bisa sortir dia menjadi beberapa ukuran ya. Jadi misalnya yang paling dalam itu ini ukurannya yang paling lubangnya yang paling gede. Ya. Kalau kita sebut mesh, maka meshnya yang paling kecil. Ya, mesh paling kecil mempunyai ukuran yang paling besar, ukuran lubangnya paling besar. Nah, makin keluar dia makin halus. Ya, jadi dari masing-masing lapisan nih, dari anulusnya kita bisa mendapatkan ukuran yang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau yang ini pakai roller, jadi ujung di sana itu kita buat celahnya, kedua roller ini mempunyai celah yang lebih kecil. Yang ujung sebelah sini lagi ke hadapan kita buat dia mempunyai celah yang lebih besar. Ya, dengan cara seperti ini ya. Jadi bahan yang mau kita sortir itu bergerak dari belakang ke depan sini. Nah, ini ukurannya kecil-kecil, maka yang lebih kecil itu yang lolos jatuh ke bawah. Jadi di bawah ini disediakan tempat wadah yang berbeda-beda untuk ukuran yang berbeda ya. Jadi yang hadapan kita sini nanti untuk ukuran yang lebih besar karena celahnya lebih besar. Ya. Ini gitu juga, ini ada kemiringan tertentu. Ya, ini gambarnya jelek, jadi susah lihatnya. Kemudian yang ini berdasarkan warna. Ya, misalnya buah-buahan yang sudah matang sama yang mengkal, misalnya ada yang warna merah, ada yang masih warna hijau. Ya, jadi ketika dilewatkan seperti ini, maka ada fotosel yang bisa mendeteksi sensor warnanya. Jadi dia menyensor warnanya, oh ini warnanya beda katanya. Terus dia laporkan kan pakai sinyal listrik misalnya, lapor ke kompresornya. Nah, kompresornya ini langsung tembak dia. Jadi mungkin bisa kalian bayangkan seberapa kencang dia, begitu deteksi langsung tembak. Disemburkan misalnya, sembur air, sembur udara. Ini udara ya. Kita seringkali karena sama air jadi terbalik-balik, yang mana udara, mana air gitu. Ya. Nah, ini pakai kompresor ya, pakai kompresor berarti udara. Jadi udaranya disemprotkan, maka ini jadi terdorong ya. Jadi yang berwarna lebih gelap ini misalnya terdorong masuk ke tempat yang
di rejected produknya, bagian yang ditolak. Sedangkan yang bagus nih lurus saja dia turun ke bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi terpisahlah bahan-bahannya. Oke, ini sortir warna ya. Tuh, ini kok grading. Nah, kalau grading itu gabungan dari sortir macam-macam tuh. Grading adalah pemisahan kualitas berdasarkan basis penilaian menyeluruh dari sifat-sifat yang mempengaruhi penerimaan dan bahan baku. Ya. Jadi faktor grading itu misalnya untuk kesesuaian proses, keamanan pengguna, kecocokan dengan persyaratan legal, dan penerimaan pelanggan. Parameter gradingnya ukuran dan bentuk, kematangan, tekstur, rasa, dan aroma, warna, dan ada nggak kecacatan, cacat. Jadi dia sekaligus semua. Ya. Secara keseluruhan, makanya tadi Ibu sebutkan, grading itu lebih sering menggunakan tenaga manusia. Ya. Kalau alatnya itu cuma bisa satu kriteria aja yang dia pisahkan, misalnya berdasarkan berat. Habis itu berat dulu, habis itu warna, habis itu apa gitu. Jadi nggak bisa sekaligus. Kalau manusia bisa ya, begitu kita lihat, oh ini ukurannya kecil, ini warnanya belum betul. Oh ini bukan buah, ini yang lain. Oh ini bukan apa gitu. Jadi kita langsung tahu, oh ini kayaknya udah matang, udah wangi dia. Oh ini udah busuk, langsung bisa pisahkan. Tapi kalau pakai mesin, dia cuma bisa misalnya pertama berdasarkan berat dulu, atau berdasarkan ukuran dulu, gitu. Satu-satu dia. Ya, jadi kalau pakai mesin, berarti proses grading ini perlu sejumlah peralatan yang mempunyai fungsi berbeda-beda untuk melakukan pekerjaan grading. Ya, jadi metode grading ini dikelompokkan atas yang pertama prosedur pengendalian kualitas, di mana kualitas pangan ditentukan berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel yang diambil secara statistik dari suatu partai makanan. Jadi misalnya dari satu partai makanan itu, di mana kita harus sampling gitu ya. Dari berapa kilo itu kita harus ambil berapa banyak gitu. Ya. Jadi sama seperti itu, misalnya kalau kalian melakukan pencampuran ya, apakah sudah merata atau tidak, maka kita harus ambil sampel dulu. Ambil yang sebelah sini, ambil tempat mana lagi, ambil dasarnya. Jadi secara statistik kita harus tahu metode sampling. Ya, jadi metode sampling itu juga tidak gampang. Kalau misalnya cairannya, kalau misalnya seperti kita ekstraksi itu kan licin ya, kita misalnya ambil minyak dari dalam biji-bijian. Ketika dia ekstraksi, minyaknya keluar, pastilah yang dekat dengan permukaan biji-bijian itu lebih pekat minyaknya. Nah, mungkin kalian ingat waktu kita belajar licin, asumsi kita adalah konsentrasi si solut itu di mana-mana adalah sama. Ya, seperti itulah. Makanya dia harus ada pengadukan. Jangan sampai waktu dia keluar ya pastilah di dekat-dekat itu banyak. Tapi setelah kita kacau dia, aduk-aduk, dia akan menyebar kemana-mana, akan terdispersi, terkonveksi gitu. Kalau enggak ya bagian pekat di situ. Atau kalian pernah coba, misalnya lah kalian larutkan gula, kalian masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas, kemudian kalian tuang air. Pastilah yang paling manis itu sebelah bawah karena gulanya, kristal gulanya di bawah gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya harus ada teknik samplingnya. Apalagi ini mungkin kalian sebentar lagi akan melakukan penelitian ya. Bisa jadi ada yang sudah penelitian, ada yang mungkin
hobinya pengolahan limbah misalnya, ya pengolahan limbah, mau menurunkan COD, BOD-nya, terus mau mengukur TSS katanya. TSS itu apa? Total suspended solid misalnya ya, total solid gitu. Jadi kalau misalnya dia dalam suatu wadah yang gede, tidak ada pengadukan. Ketika kita sampling, sebelah mana mau kita ambil? Kalau misalnya ada bahan yang berbeda densitas ya, yang berat itu kan tertumpuk di bawah. Ya, yang ringan itu sebelah atas. Makin ke atas nanti makin bening dia. Kalau ada total solid ya padatan mungkin ngendap di bawah gitu. Yang atas nggak ada atau yang tersuspensi aja, yang halus-halus ada sebelah atas gitu. Jadi ini akan mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, jadi nanti kita bingung, wah, ini ukur sebelah sini hasilnya segini, tempat lain segini, ya, pingsan gitu. Ya, jadi Ibu nasihatkan, ingat-ingat ketika kalian melakukan percobaan, usahakan ketika kalian ambil sampel itu, sampelnya yang seragam. Ya, jangan sampai dia tidak seragam. Nanti kita ukur-ukur loh, kok hasilnya seperti ini, loh, kok hasilnya begini. Terpaksa ulang semua. Ya. Terus yang kedua itu tadi ya, yang kedua proses pertama itu kan dari hasil uji lab ya. Yang kedua itu kuantitas total pangan dikenakan dengan pemisahan fisik ya. Grading dilakukan secara manual atau oleh mesin-mesin tertentu. Grading secara manual dilakukan oleh operator terlatih yang dapat menilai sejumlah parameter grading secara simultan. Grading manual berbiaya tinggi dan kelelahan mengurangi efisiensi grading. Ya kalau harus bayar manusia ya gajinya berapa, harus bayar tiap bulan, habis itu tiap tahun hari buruh demon lagi seperti itu, minta naik gaji. Jadi makanya bos-bos besar itu rata-rata lebih suka di otomisasi gitu ya, diotomatikkan, jangan pakai tenaga manusia lagi. Pakai tenaga manusia sudah kadang-kadang kerjanya nggak bagus, habis itu tiap tahun nuntut gaji, naik gaji. Ya, seperti itulah kira-kira. Grading dengan mesin dilakukan dengan menggabungkan sejumlah operasi sorting ya. Nah, itu tadi seperti yang Ibu katakan. Kan susah membuat mesin yang seperti itu ya, yang sekaligus berfungsi ganda gitu. Jadi harus salah satu. Satu, jadi berturutan. Kadang suatu sifat tunggal sudah cukup untuk grading pangan. Sebagai contoh, kentang yang berdensitas tinggi cocok untuk keripik. Dapat digrading menggunakan flotasi dalam air garam gitu. Ya, kalau misalnya satu sifat bisa ya syukur, kita bisa pilih satu aja. Kemudian ada grading mekanik berbiaya efektif dan efisien. Yang mekanik itu ya biasanya memang biayanya lebih murah. Nah, ini tentang peeling. Peeling ini pengupasan ya. Metode peeling mekanik memerlukan pelonggaran kulit dengan menggunakan salah satu prinsip berikut. Yang pertama itu pakai steam. Jadi steam itu cocok untuk akar tanaman. Dikasih steam, sup gitu, dihembuskan, maka kulitnya menjadi ya melar, melar gitu ya. Sehingga dia gampang itu jadi ini terlepas. Ya, jadi begitu dia ada longgar, terus disemburkan dengan air, maka lepaslah kulitnya. Jadi hati-hatilah kalian, janganlah cewek-cewek yang mukanya masih kencang-kencang, jangan pakai air terlalu panas, terkelupas kulit nanti, jadi keriput-keriput gitu. Ya, ini yang kedua adalah melupakan menggunakan larutan light. Ini pakai alkali 1-2% untuk melembutkan kulit sehingga dapat dipisahkan dengan semprotan air ya. Jadi setelah dikasih larutan alkali, jadi kulitnya tertarik gitu. Habis itu kita pakai semprotan air, lepaslah dia. Pertama pakai panas, yang kedua pakai alkali ya.
Seperti kalau kalian belajar pulp ya, proses pembuatan pulp itu kan terbuat dari serpihan kayu ya. Jadi kalau pabrik kita di sini kan banyak pakai kayu eukaliptus ya. Jadi kayunya dijadikan serpihan-serpihan tipis, masuk ke dalam digester, kemudian kasih larutan pemasak. Nah, larutan pemasaknya kebanyakan adalah dari larutan alkali, NaOH, soda, Na2CO3, natrium sulfat, seperti itu. Yang sulfat itu disebut graf ya. Jadi natrium ini bisa menyebabkan pulpnya itu, sel-selnya itu, selulosanya jadi bengkak dia, tertarik, dia kembang dia gitu. Nah, begitu dia kembang, dia gampang diserang gitu. Nah, ini gitu juga nanti. Dia menjadi swelling gitu, bengkak dia terus jadi longgar, terus dikasih semprotan air, lepaslah kulitnya. Kemudian ini juga larutan garam juga bisa, tetapi tidak seefektif metode sebelumnya. Peeling abrasi ini menggunakan carborundum roller. Carborundum roller itu seperti batu asa itu, ya. Batu asa itu kan namanya carborundum itu. Ya, jadi misalnya yang mau kita kupas itu misalnya kentang, itu digesekkan ke batunya itu, sehingga kulitnya terkikis, lepaslah dia gitu, ya. Nah, ini yang penting sekali, harus ada kentangnya, harus berukuran sama. Metode ini efektif, tetapi dapat menyebabkan kehilangan produk yang banyak karena digesek misalnya. Kalau kita bikinnya waktu geseknya kelamaan, tekanannya terlalu kuat, maka daging-dagingnya ikut terkikis gitu. Jadi kehilangan produk ya. Pisau mekanik yang sesuai untuk peeling. Misalnya ini bisa juga pakai pisau. Kemudian ada pakai peeling nyala, flame peeling, cocok untuk bawang katanya. Jadi kulit terluarnya akan terbakar dan kulit dalam dipisahkan dengan air panas bertekanan tinggi. Ya, seperti itulah cara peelingnya. Blanching itu adalah pelarukan panas yang ringan, tetapi bukan metode pengawetan. Ya, jadi tujuan utamanya adalah untuk menonaktifkan enzim, ya. Jadi enzimnya tidak bekerja lagi sehingga tidak merusak kualitas bahan. Sama dengan itu, kalau kalian belajar teknologi minyak nabati atau oleokimia ya, itu tandan sawit itu kan tandan sawit ya, dari kebun itu diangkut sama lori dibawa sampai ke pabrik, itu langsung dimasukkan ke dalam suatu alat ya, di dalam itu dikasih steam suhu tinggi. Nah, tujuannya apa? Nah, seperti blanching dia, merontokkan menonaktifkan si enzim. Kalau enzimnya tetap bekerja, maka trigliserida itu ya, minyaknya itu bisa diubah, dihidrolisis menjadi asam lemak. Nah, asam lemak itu tidak diinginkan. Ya. Jadi nanti dia deodorisasi lagi, dihilangkan asam lemaknya. Kalau enggak, asam lemaknya itu gampang nanti teroksidasi sehingga minyak kita itu bau tengi gitu. Ya. Nah, blanching itu menyebabkan pemisahan gas dari tisu tanaman, terutama gas antar sel. Hal ini berguna dalam canning untuk pengalengan, di mana blanching membantu proses pemvakuman dalam wadah, mencegah ekspansi udara selama pemrosesan. Ya, jadi dengan cara blanching ini misalnya gas-gas antar selnya akan keluar sehingga misalnya waktu sudah ditutup ya, kalengnya sudah ditutup, kemudian misalnya dipasteurisasi, setelah ditutup baru dipasteurisasi, dikasih panas, gasnya akan keluar. Kalau masih ada gas keluar dari sel-selnya, keluar sehingga membuat kaleng kita jadi bengkak. Mungkin sekali-sekali ada kalian lihat waktu beli makanan kaleng, kok kalengnya bengkak gembung gitu ya.
Nah, itu gara-gara pemrosesannya tidak bagus. Pemindahan oksigen juga bermanfaat untuk mencegah oksidasi produk dan korosi kaleng. Ya, ini juga tujuan dari balancing. Pemisahan gas seiring dengan pemindahan debu permukaan mempunyai efek pencerahan warna. Jadi balancing itu bisa jadi juga untuk mencuci itu. Ya, direndam sama air panas, maka biasanya ada debu-debunya jadi larut ya, lepas dari tangan tadi, dan juga gara-gara balancing warnanya lebih hijau gitu, lebih cantik. Balancing juga menyebabkan penyusutan dan pelunakan tisu. Kalsium klorida sering ditambahkan dalam air balancing untuk membantu mempertahankan tekstur tisu tanaman karena terbentuk kompleks kalsium pektat dari pektin, lengket ya, jadi kalsium pektat. Balancing juga dapat bertindak sebagai proses pembersihan dan penghilangan kontaminan. Itu tadi ya. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika balancing. Sifat buah-buahan dan sayur-sayurannya, terutama konduktivitas tamal, ya, yang tergantung pada kematangan dan jenisnya. Kemudian efek balancing keseluruhan yang diinginkan, mencapai suatu suhu tertentu, ya, kandungan vitamin C yang tertentu. Seberapa banyak balancingnya, jadi berapa lama misalnya kita celup ke dalam air panas, itu tergantung keinginan kita. Jangan sampai kalau kelamaan nanti vitamin C-nya hilang gitu ya, larut gitu. Dan dia juga tergantung kepada ukuran dan bentuk potongan makanan. Ya tadi, kalau tebal sekali ya balancingnya perlu waktu lebih lama. Ya. Kemudian juga metode pemanasan dan suhu medium balancing. Berapa seharusnya suhunya? Nah, itu merupakan ada 4 faktor yang mempengaruhi masalah balancing ini. Perlu berapa lama? Ya. Jadi yang biasanya adalah 1-15 menit, suhunya antara 70 sampai 100 derajat Celcius. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada dengar musik tadi? Ya, Ibu mau Dengar, tunjukkan. Bu. Nanti udah bosan, jadi Ibu tunjukkan dulu. Kita lihat macam mana pemanenan ya. Sesau. Udah nampak? Hitam-hitam kan? Sudah, Bu.
Ya. Nah, jadi nanti kalau tertarik silakan. Ini boleh pesan mesinnya kalau punya kebun di kampung sana, ya. Ini kayaknya kurang menarik. Ibu lihat satu lagi. Stop. Oke, katanya. Ibu cari satu lagi. Mana ya? Bikin potato chip. Kita lihat yang ini bikin keripik kentang, ya. Keripik kentang nanti kalian lihat bagaimana di awal sekali kentangnya dibersihkan, ya. Ada air, kemudian ada saltingnya, apa yang kita pelajari tadi. Nah, kita lihat, ya. They say chips were invented when someone sent back his fried potatoes, complaining the slices were too thick. The insulted chef cut them paper thin and fried them to a crisp. So pride, not necessity, was the mother of this invention. Potato chips have since become the consummate snack food. They have to be made with fresh potatoes, no more than 24 hours old. Otherwise, the chips will have black spots. After a brushing machine removes the dirt, the potatoes travel along a water canal to the peeler. They tumble around and around against the peeler's abrasive rollers until the skins come off. This machine can peel 12,000 pounds of potatoes per hour. Next stop, a machine that separates the potatoes by size. The small ones fall below to be rinsed. The larger ones stay on top to be cut. Then they fall down to the rinser too. Next, the potatoes go through slicers. The slicer's blades are adjustable. They can be set to different thicknesses or to different shapes, to slice ripple chips, for example. The centrifugal force created by the spinning throws the potatoes against the sharp blades. To make regular chips, they cut slices 6/100ths of an inch thick. An average potato will yield about 36 chips. Finally, it's time to wash the potato slices. They spin inside a giant barrel of cold, fresh water for about a minute. Then, like at the car wash, the slices pass under an air blower to dry up the excess water. The fryer contains canola oil boiling at 375 degrees Fahrenheit. It takes just 3 minutes to fry the potato slices into potato chips. As the chips exit the fryer on the conveyor belt, the excess oil drips off. Next, a shower of salt. The chips then move on to the sorter. An electronic camera identifies any chips that have brown spots or other defects. The camera then triggers the thin pipe directly above that bum chip to blow it off the conveyor belt with air pressure. Elsewhere in the factory, they're making another popular snack food, cheesies. They take corn flour and mix it with water. An extrusion machine forces the mixture through round holes. When the snake-like streams come out the other end, a knife cuts them into pieces. The heat in the machine then causes the flour in those pieces to explode, creating slightly curled puffs. They spray those puffs with a mixture of canola oil, powdered cheese, and natural colorings. A revolving drum mixes it all together. Back in the chips department, they spray the potato chips with powdered seasonings, which simulate flavors such as barbecue or salt and vinegar.
The next machine separates and weighs the portions to be packaged. The chips drop into bags that are then heat sealed. It's taken about 15 minutes to go from raw potato to potato chips. A lot longer than it takes to eat them. Nah, seperti tadi udah anak-anak lihat. Jadi pertama dia cuci dulu ya, diangkut dengan air sambil dicuci. Habis itu dia ada sortir ya berdasarkan ukuran. Udah sortir berdasarkan ukuran, yang kecil lolos, yang besar tertahan di sebelah atas. Nah, yang tertahan di sebelah atas itu kemudian dipotong ya, dipotong. Udah itu dikupas. Di kupas itu dia pakai roda yang berputar tadi, kenceng, digesek itu. Ya, mungkin kalau kalian lihat pakai korondom ya, digesek gitu. Habis itu dicuci gitu. Dicuci apa, dipotong lah jadi tipis-tipis, sudah itu digoreng. Siap goreng dia disortir warna lagi. Ya, sortir warna. Kemudian dikasih bumbu. Udah itu baru dikemas. Ya. Jadi Ibu mau tunjukkan They say chips were invented when someone sent back his fried potatoes, complaining the slices were too thick. The insulted chef cut them paper thin and fried them to a crisp. So pride, not necessity, was the mother of this invention. Potato chips have since become the consummate snack food. They have to be made with fresh potatoes, no more than 24 hours old. Otherwise, the chips will have black spots. Nah, ini dicuci. Ya, ini kan dicuci. After a brushing machine removes the dirt, the potatoes travel along a water canal to the peeler. Nah, ini peelernya. Ya, jadi dia di sini dia roda yang berputar. Jadi ini kentangnya kejepit gitu. Digesek. Ah, itu. They Kan? Digesek di sini dia terkelupas jadinya. tumble around and around Nah, against itu. the Nah, peelers di sini abrasive rollers nampak dah until the digesek dia skins gitu. come off. Jadi This kulitnya jadi machine ini. can peel 12,000 pounds of potatoes per hour. Ini sortil. Jadi yang kecil Next ukurannya a machine that lolos. separates the potatoes by size. Yang besar The tertahan. small ones fall below to be rinsed. The larger ones stay on top to be cut. Yang dipotong ya, yang besar. Yang Then besar they itu fall down to the terpotong. rinser too. Nah, ini terpotong ya. Nah, ini terpotong. Habis itu cuci. Udah cuci ini Next, the potatoes go through diiris-iris ya. slicers. Tengok. The slicer's blades are adjustable. They can be set to different thicknesses or to different Jadi shapes dia pakai to slice ripple bila-bila chips, for kayak example. pisau gitu The untuk centrifugal potong. force created by the spinning throws the Spinning. potatoes against the sharp blades. Jadi tipis dia. To make regular chips, they cut slices 6/100ths of an inch thick. An average potato will yield about 36 chips. Finally, it's time to wash the potato slices. Nah, ini setelah Then inside a dicuci, ini giant cuci barrel lagi, of habis itu cold, digoreng. fresh water for about a minute. Ya, ini digoreng. Then, like at the car wash, the slices pass under an air Ini blower to untuk dry up the excess mengeringkan. water. Habis itu The fryer digoreng. contains canola Jadi oil setelah boiling at cuci, 375 degrees dikeringkan, Fahrenheit. digoreng. It takes just 3 minutes to fry the potato slices into potato chips. As the chips exit the fryer on the conveyor belt, the excess oil drips off. Ini untuk menghilangkan minyak. Next, a shower of salt. Ya,
Nah, seperti itulah kira-kira proses pembuatan kentangnya ya secara pabrik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Izin Bu, mau nanya Bu kan yang besar dia kan lolos Bu. Jadi yang kecil itu berarti digunakan untuk yang lain lagi Bu gitu Bu. Bukan. Yang kecil itu cocok nanti. Itulah yang nanti diiris. Dia harus ukurannya sama. Kalau terlalu besar nanti untuk proses penggorengannya tidak baik. Ya, kira-kira jadi yang lolos tuh yang kecil. Nanti kan yang besar tuh setelah potong kan dia gabung sama yang kecil tuh. Udah itu dicuci terus masuk diiris tipis-tipis. Ya, Baik Bu. seperti itulah. Ada juga yang tadi yang dijadikan bubuk dibikin jadi stick ya. Seperti itu. Oke. Kalau tak ada pertanyaan, ini orangnya sudah berapa? Heran Ibu ya. Yang tergabung di sini itu kemarin di WA-nya Ibu lihat 40 sekian orangnya. Tapi ini yang hadir cuma 27. Ya. Yang lain kemana? Memang sudah keluar dari pangan atau macam mana? Kalau memang keluar dari pangan ya udah kita gabung satu kelas saja. Ya. Nggak usah ini. Heran Ibu. Minggu lalu pun cuma sedikit yang hadir, 20-an juga. Yang lain kemana sih? Ini tidak ada paksaan. Kalau memang tidak berminat kuliah kan, nggak usah ambil pangan ini. Kan mata kuliah pilihan. Jadi kalau namanya pilihan kita pilih karena kita mau gitu. Kalau nggak mau nggak usah dipilih gitu. Tidak ada pemaksaan, nanti nyesal. Ya. Nah, karena yang hadir ini kan berarti ini cukup rajin. Nah, tolong sampaikan ke kawan-kawannya. Kalau nggak mau gitu ya, kata ibu, kalau nggak bersedia hadir ya udah nggak usah ikut kuliah ini. Kan namanya apa? Istilah matkul ya, matkul pil. Mata kuliah. Baru ibu tahu sekarang ada istilah matkul. Yang paling jelek menggetek itu, gambar teknik. Waduh, tak apa-apa namanya. Ya, saking kreatifnya mahasiswa. Ya, kalau nggak ada apa-apa lagi, kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan nggak harus presentasi. Ya, untuk tugas tugas presentasi lah. Kalau yang piling-piling itu nanti untuk ujian tuh. Ya, dipelajari baik-baik. Anggaplah mata kuliah pangan ini seperti baca bahan kuliahnya seperti baca novel gitu. Ya, jadi jangan anggap ini wah ini sesuatu yang mengerikan. Tapi anggaplah seperti bacaan ringan. Lagian bukan sesuatu yang hebat-hebat ya gitu-gitu. Kalau kalian baca anggapnya sebagai novel, waktu kalian baca novel itu kan ingat ya, tuh si apa namanya itu miliknya katanya, si ML-nya atau si FL-nya itu bilang gini-gini sampai hafal gitu. Kata-katanya pun ingat gitu. Jadi seharusnya belajar pangannya gitu. Ya, jadi jangan menganggap dia sebagai beban sehingga kalian tuh berat sekali untuk mempelajarinya. Ya. Jadi kalau tidak ada apa-apa, Ibu pamit dulu. Ibu akan lanjut yang kelas B ya. Sebenarnya Ibu pikir ya setelah PKRS ya, balik ke kurikulum lama tinggallah satu kelas. Karena banyak yang keluar kan udah pilih mata kuliah pilihan 5. Kemarin Ibu tanya juga sama Bu Mai. Jadi macam mana Bu? Apa nanti tinggal satu kelas dan nggak tahu juga kan? Tengok sekarang macam mana. Kalau memang kelas A nih 20-an, nah ini tiba-tiba muncul satu lagi. Ini jadi 30 sekarang sama Ibu. Oh, mungkin yang baru ini yang gabung ya, yang kelas A. Kelas B. Yang kelas A bolehlah, boleh mengundurkan diri. Baik Bu, terima kasih banyak Bu.